Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia ketiga yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai seorang insinyur yang jenius dan bapak teknologi Indonesia. Habibie juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau memiliki seorang istri bernama Hasri Ainun Habibie dan 2 orang anak, yakni Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Nilai berorientasi pelayanan yang dapat kita ambil dari Bapak B.J. Habibie, yakni pada tahun 1998, pada tanggal 20 Mei, beliau menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada saat itu. B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, Bapak B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting, di antaranya bidang moneter, perbankan, dan fiskal. Kemudian Bapak B.J. Habibie juga mengabdikan pengetahuannya bukan hanya untuk kemajuan teknologi, tetapi untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ia percaya bahwa teknologi harus melayani kebutuhan manusia, bukan sekedar menjadi simbol kemajuan. B.J. Habibie memiliki tekad yang kuat untuk menggapai apa yang diinginkan, seperti cita-cita yang sangat tinggi, kejujuran, disiplin, berani, dan profesional, fokus, dan berprinsip. B.J. Habibie memiliki integritas yang sangat tinggi dan juga kaya akan pengetahuan. Dalam setiap langkahnya, Habibie menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, tetapi juga kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran. Saat memimpin, ia membuka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk dalam masa transisi demokrasi. B.J. Habibie memiliki prestasi di bidang teknologi, terutama di penerbangan. Ia juga terlibat dalam pembuatan pesawat dan menciptakan sebuah pesawat yang sangat canggih. Habibie adalah simbol kompetensi. Ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman dan dikenal dunia sebagai ahli teknologi penerbangan. Namun yang luar biasa adalah semangat belajarnya yang tak pernah padam. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk mencintai ilmu pengetahuan dan menjadi bangsa yang unggul. B.J. Habibie merupakan orang yang sangat menghargai perbedaan, baik agama maupun budaya. Dia tidak pernah ragu untuk mempelajari agama lain atau bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan beliau. Walau dikenal sebagai teknokrat, Habibie adalah sosok yang hangat dan penuh kasih. Ia menjalin hubungan harmonis baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun dengan seluruh elemen bangsa. Ia memupuk toleransi dan rasa kebangsaan dalam berbagai kebijakannya. Dalam melakukan pekerjaannya, B.J. Habibie berpegang pada prinsip bersikaplah rasional, bertindaklah konsisten, dan berlaku adil. B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat cinta tanah air. Beliau pernah menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden RI datang, beliau tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk memajukan bangsa. Seluruh karya dan pengorbanannya didedikasikan untuk Indonesia. Meskipun bisa saja hidup nyaman di luar negeri, ia memilih pulang dan membangun bangsa dengan ilmu dan kerja keras. Loyalitasnya tak hanya pada jabatan, tapi pada nilai luhur Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Untuk membuat ekonomi Indonesia kembali bangkit, B.J. Habibie melakukan salah satu cara dengan membuat konsep Habibie Ekonomi itu mendorong sektor industri agar memiliki nilai tambah. B.J. Habibie juga terkenal di dunia penerbangan karena teori crack progression, di mana teori ini merupakan teori yang dipakai untuk memperkirakan titik awal retakan di sayap pesawat terbang. Bahkan, teori ini juga dianggap berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat. Dalam masa krisis, B.J. Habibie menunjukkan kemampuan beradaptasi luar biasa. Ia memimpin Indonesia di masa paling genting dan berhasil meletakkan fondasi penting untuk demokrasi dan keterbukaan. Ia pun terus mengikuti perkembangan teknologi dan mendorong inovasi di dalam negeri.
B.J. Habibie membangun jejaring global dan bekerja sama lintas disiplin. Ia tidak hanya membangun industri dirgantara, tetapi juga ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pihak dari akademisi, teknokrat, hingga masyarakat umum. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin,